Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani, memandu program Mutiara Pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan mengupas satu topik menarik mengenai tipu daya setan, tentunya bersama narasumber kami Ustazah Yuyus Sri Rahayu. Anda bisa simak program Mutiara Pagi pendengar melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, ataupun Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kami akan sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik pagi. Alhamdulillah Teh Widi. Alhamdulillah. Kita akan membahas yang rada-rada Serem. tipu menipu ya. Kaitannya dengan tipu daya setan. Ini akan kita akan tanya jawab tentunya di sesi kedua nanti, tapi sebelumnya kita akan simak dulu bersama pendengar dan juga pemirsa RRI Net tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh ustazah kita, Ustazah Yuyus Sri Rahayu. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Teh Widi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, walaupun di udara, insya Allah menjadikan ilmu yang mudah kita pahami, ilmu yang mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita awali dengan doa, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita dalam mempelajari syariat Islam. Baik pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi disampaikan Teh Widi bahwa temanya hari ini itu tipu daya setan gitu ya. Mungkin kita dalam kehidupan keseharian semuanya pasti tidak luput dari yang namanya ujian gitu ya Teh ya. Mau orang itu ganteng, mau orang itu cantik, mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, mau orang itu seningrat apapun, sejaya apapun gitu, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya ujian. Karena hidup ini adalah ujian gitu ya. Tidak mungkin seseorang itu luput dari yang namanya ujian. Nah, Allah pun juga di muka bumi ini, di samping dari ujian-ujian yang lain itu, ada juga salah satu makhluk yang khusus Allah ciptakan untuk menguji seseorang itu apakah dia itu kuat imannya, kuat Islamnya betul-betul, atau hanya iman-imanan, atau hanya Islam-Islaman gitu ya. Siapa yang Allah ciptakan atau Allah hadirkan untuk menjadi ujian bagi kita, itulah salah satu makhluk yang dinamakan dengan setan gitu ya. Setan yang mana tugasnya itu memang amat sangat mengerikan gitu ya. Kenapa? Karena dia menggoda manusia. Dan setan itu satu, dia itu tidak tampak fisiknya gitu ya. Dan yang kedua itu dia tidak pernah yang namanya ngantuk. Jadi musuhnya itu, musuh manusia ini, ujian untuk kita itu berat sekali Teh Widi, karena dia tidak pernah ngantuk dan juga tidak terlihat oleh kita. Kalau mending musuh terkelihatan oleh kita kan bisa dilawan gitu ya. Ini mah nggak kelihatan, dohirnya nggak kelihatan. Kemudian juga dia tuh nggak pernah ngantuk. Hari kita mah kan manusia ngantukan ya. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit ngantuk kita mah gitu ya. Mau ngerjain apa ngantuk gitu ya. Itulah tugas dari kita supaya bisa melawan yang namanya setan itu, karena mereka itu adalah musuh yang sangat membahayakan bagi kita. Kita mah mungkin ada tidurnya, ada istirahatnya, kalau mereka itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka terus senantiasa berusaha untuk mencari teman. Supaya apa? Supaya ada yang mau masuk atau ada yang terjerumus masuk ke dalam jebakan mereka dan menjadi teman bagi mereka di nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, untuk itu supaya kita terhindar dari tipu daya setan, tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan dari setan, maka kita harus tahu dulu apa sih jebakan-jebakan setan itu atau tipu daya setan itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wah, bahwa beliau itu memberikan 6 macam
tipu daya atau jebakan dari setan. Nah, itu harus kita perhatikan supaya kita tidak terjerumus masuk ke dalam jebakan tersebut, gitu ya. Baik, kita kupas satu-satu. Apa saja sih tipu daya tersebut? Yang pertama itu, setan itu senang sekali kalau seseorang itu masuk ke dalam yang namanya kekufuran dan kemusyrikan. Karena kalau sudah masuk ke dalam kekufuran, kemusyrikan, itu abadi selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kalau jebakan yang pertama, karena setan itu kalau pasang jebakan yang 6 tadi, kata Imam Ibnul Qayyim, yang satu nggak mempan masuk ke jebakan kedua, yang kedua nggak mempan masuk ke jebakan ketiga, terus saja masuk sampai orang tersebut masuk ke dalam jebakan dia. Maka yang pertama ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena ini jebakannya amat sangat krusial sekali, yaitu menyeret atau membawa manusia itu masuk ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Itu ya, karena di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah juga Allah berfirman bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrikin, mereka itu di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu maka mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia, gitu ya. Jadi di sini kalau setan sudah menggoda seseorang itu masuk dalam kekufuran, masuk dalam kemusyrikan atau pisan teh, karena sudah nggak bisa ditolong lagi. Contohnya apa? Kekufuran dan kemusyrikan, ya keluar dari Islam. Atau musyrik, misalkannya ya, musyrik itu orangnya kalau syirik itu kelakuannya, contoh misalkannya bertanya kepada, dianggap oleh kita mah orang pintar, gitu ya, hilang benda atau hilang sesuatu, mending tanyain ke orang pintar atau ke para tidak normal gitu. Ditanyain ke para tidak normal, nanya ini jodohnya gimana gitu, nanya ini rezekinya gimana. Itu sebetulnya tidak boleh. Itu justru jebakan yang paling utama dipasang oleh setan. Dan kalau sudah terjerumus ke sana, ya sudah rentan sekali, gitu ya. Dan kita itu susah untuk keluar jebakan tersebut, gitu ya. Karena abadan-abadan tadi selama-lamanya di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Biasanya kita harus paham dulu, gitu ya, supaya tidak masuk jebakannya. Buat apa kita sholat 40 hari sholatnya kalau kita bertanya kepada seseorang yang dianggap orang pintar, tidak akan diterima sholatnya. Itu jadi jebakan yang pertama itu adalah masuk ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari jebakan yang pertama. Nah, kalau misalkannya jebakan yang pertama teh nggak mempan si setan gitu ya, dia meluncurkan lagi jebakan yang kedua, gitu ya. Jebakan yang kedua apa? Yaitu bid'ah. Dia mengajak seseorang itu untuk masuk ke dalam jebakan bid'ah. Kenapa? Karena jebakan bid'ah ini biasanya orang itu yakin dalam dirinya bahwa tanpa diketahui saya yakin ini benar gitu. Dikasih tahu teh biasanya nggak mau. Itu kalau orang yang sudah percaya pada bid'ah, maka ini jebakan yang kedua. Gitu ya. Kalau misalkannya jebakan yang kedua juga tidak mempan, maka dia meluncurkan kembali jebakan yang ketiga. Apa jebakan yang ketiga? Yaitu dosa besar. Dosa besar, contohnya apa? Zina, ghibah, durhaka kepada orang tua, gitu ya. Zina itu Allah menyuruh kita untuk menjauhi. Ya, jangan sampai mendekatinya saja itu sudah tidak boleh. La taqrabu zina gitu, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi ini terjerumus. Itu merupakan dosa besar dan itu adalah jebakan dari setan. Atau misalkannya ghibah. Ini biasanya ibu-ibu nih teh, rentan sekali ibu-ibu itu menjaga lisan itu amat sangat sulit gitu ya. Pulang ngaji, tetap aja ada yang digibahin, itu ustadzah kok kerudungnya warnanya beda gitu ya, kok gak bisa seperti ini gitu. Ada saja yang dibicarakan, padahal hal sekecil itu pun sebetulnya tidak perlu dibicarakan. Karena saya tuh kalau ke jamaah tuh seperti ini teh, untuk ngasih ilustrasi, karena mereka tuh kadang, Bu Yu gimana ya untuk ngilangin gibah tuh kadang saya tuh susah banget gitu ya. Maka saya suka kasih ilustrasi gini tuh Bu, supaya mudah. Ibu punten ya, misalkannya ada seseorang tetangga ibu tuh yang meninggal, amit-amit gitu ya, nauzubillah, dikirimi misalkannya tuh bangkainya gitu ya, tangannya atau kakinya gitu kan, nggak mau makan ya, jijik banget gitu ya, dibikin sayur sop ibarat, nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah ilustrasi gibah supaya kita terhindar dari gibah tersebut, membicarakan orang lain keburukan ataupun kebaikan seseorang pun juga sebetulnya itu sudah tidak boleh, karena itu termasuk gibah. Itu. Jadi supaya terhindar, ilustrasinya seperti itu. Kata saya, ibu ibaratkan kalau membicarakan orang lain, makan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati, terus kemudian dimakan, kan jijik. Tapi alhamdulillah biasanya paten teh kalau udah dikasih tahu gitu teh. Oh iya ya, kalau mau ngomongin orang teh saya jadi inget, kayak makan bangkai gitu. Patennya konsisten kan ya? Insya Allah mudah-mudahan istiqomah gitu. Itu jadi dosa besar itu yang paling bahaya itu dari perempuan itu adalah gibah gitu ya. Gibah yang
berikutnya itu durhaka kepada orang tua, itu juga tidak boleh, karena di dalam ayat suci Al-Quran juga jelas bahwa berkata saja upi gitu ya, berkata kepada orang tua itu nggak boleh gitu ya, di surat Al-Isra itu jelas dijelaskan. Nah kemudian kalau misalkannya setan teh masih nggak mempan nih teh jebakan yang tadi, yang dosa besar, yang gibah, yang zina, yang kemudian durhaka kepada orang tua, masih soleh saja si orang tersebut teh, maka dia meluncurkan jebakan yang berikutnya, yaitu dosa kecil. Dosa kecil? Ya, dosa kecil. Nah, dosa kecil itu seperti apa contohnya? Contohnya misalkannya kalau perempuan mah pecicilan gitu ya. Kalau laki-laki mah mungkin jelalatan gitu. Juga ya? Termasuk dosa. Contohnya misalkannya punten lah ibu-ibu nih biasanya kalau di luar mah dia baik kelihatannya ya. Ada yang nanya someah gitu kalau Sunda mah, ibu mau kemana? Oh ke sana gitu ya, ditanya dengan lemah lembut suaranya. Tapi kalau giliran di rumah ditanya oleh suami, mama pulang dari mana? Nanya aja kan gitu ya. Itu sebetulnya dosa. Dari mana aja? Kepo. Ya, dari mana aja kepo banget gitu ya. Itu padahal dosa, apalagi sama suami ditanya. Dosa kecil yang mungkin kita anggap hal biasa, kita anggap sepele. Justru jebakan setan tuh di sana paling mudah gitu ya, dan banyak yang tergelincir dan masuk gitu ya ke dalam jebakan yang keempat tersebut gitu, karena memang itu kita menganggapnya biasanya nggak apa-apalah gitu, biasa aja gitu, padahal itu termasuk dosa kecil. Justru malah merasa tidak melakukan dosa ya? Betul gitu, itu padahal jebakan setan yang paling mudah sekali gitu ya. Dan yang berikutnya yaitu orang tersebut kalau misalkan yang keempat tadi masih belum tergoda, maka setan meluncurkan jebakan yang berikutnya, yaitu menyibukkan manusia dengan hal yang mubah. Jadi mubah itu kan dalam Islam itu dikerjakan oleh kita itu tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Jadi boleh-boleh saja. Contohnya hal yang boleh-boleh saja, contohnya misalkannya makan, tidur, ataupun olahraga. Jadi boleh kita kerjakan, asal jangan sampai kita terlena atau kita terlena dengan melakukan hal tersebut sampai lupa ibadah utama kepada Allah. Contoh misalkannya tidur kepulesan, lupa sholat gitu. Jadi boleh-boleh saja amalan tersebut dikerjakan, tapi ku setan teh ditibrakeun gitu ya. Atau misalkannya makan kebanyakan, kan kata kemerkaan tidur gitu ya. Itu termasuk dosa juga. Iya, itu kan jebakan dari setan. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an itu ya, kulu wasrobu wala tusrifun, makanlah engkau, minumlah engkau, tapi jangan berlebihan gitu kata Allah. Kenapa Allah menyuruh kita tidak boleh berlebihan? Kalau kebanyakan, kemerkaan, kaboboan, lupa untuk sholat gitu ya, itu salah satu jebakan dari setan. Atau misalkannya olahraga, nih ibu-ibu mah ya, olahraga teh main badminton dari 5:30, tahu-tahu selesainya jam 8, kan maghrib kelewat. Itu jebakan setan. Dan kadang kita terjerumus, lupa gitu, biarinlah nanti aja dijama, nanti aja dikosor, padahal kan hal tersebut tidak boleh kita kerjakan kalau tidak darurat seperti itu ya teh ya. Itu jadi dosa kecil yang menyibukkan manusia itu dengan hal yang mubah sebetulnya boleh kata Allah, tapi jangan sampai hal tersebut melalaikan kamu kepada taat kepada Allah. Ya. Yang berikutnya, kalau misalkan jebakan yang kelima masih belum tergoda nih manusia teh, maka setan meluncurkan jebakan yang berikutnya, yaitu sibuk dengan amalan yang utama, lupa dengan amalan yang paling utama. Jadi dog tinggal igel. Gitu tuh. Jadi utama memang yang dia kerjakan, tetapi lupa yang paling utama. Contohnya apa? Tahajud. Tahajud kan utama. Pahalanya juga diutamakan oleh Allah gitu ya. Tapi tahajud kejongjonan gitu ya, sampai husuknya begitu husuk, tahunya ketiduran, kebablasan, subuhnya kesiangan. Jadi memang betul tahajud nama digoda oleh setan itu, kerjakan tahajud sehusu mungkin, sebanyak mungkin, tapi dia lupa bahwa yang paling utama kewajiban dari Allah itu adalah sholat subuh. Itu jebakan dari setan gitu. Kadang kita juga suka gitu ya, kadang-kadang saru ya Ustazah ya, ketika memang godaannya datang lagi dari godaan melalaikan sholat, datangnya dari sholat lagi. Iya betul, padahal kan itu utama tadi juga ya. Tipis-tipis ini ya. Betul, utama dan diharuskan sekali oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita lupa yang paling utama, ya udah masuk ke jebakan setan. Jadi jangan sampai, nah bagaimana tuh antisipasinya supaya kita tidak kebablasan? Maka sesudah mengerjakan sholat tahajud, lakukan amalan-amalan yang lain dikit, misalkan ya, tilawah, supaya tidak ketiduran. Sudah sholat subuh, insya Allah kita terlepas dari yang namanya jebakan setan itu gitu ya. Nah kalau misalkan yang keenam belum mempan, maka
terus saja setan itu menggoda manusia gitu ya. Karena setan itu menggodanya itu dari arah belakang, dari depan, dari samping kiri, samping kanan gitu teh. Tapi kalau dari atas dan bawah itu tidak bisa. Dari atas dan bawah? Tidak bisa, karena dari atas itu adalah khusus untuk turunnya hidayah dari Allah. Jadi kalau orang Sunda menang ubun-ubun gitu ya, ubun-ubun gitu ya, ubun-ubun mereka nggak bisa masuk karena ubun-ubun itu dilindungi oleh Allah, rahmat Allah khusus itu untuk datangnya rahmat dari Allah. Atau dari bawah tuh nggak bisa karena dari bawah juga tempat datangnya kematian. Seseorang itu kalau sudah mau mendekati kematian atau mau sakaratul maut itu biasanya awalnya itu datang dari bawah arah kaki gitu, dari arah telapak kaki ini gitu. Jadi nggak bisa. Nah kemudian kalau kita misalkannya terjebak masuk gitu ya sedikit-sedikit ke dalam jebakan setan tadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Nih ada kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Itu doa supaya kita terhindar dari jebakan setan, maka seringlah engkau berdoa ini kata Allah. Apa doanya di Al-Mu'minun 97-98 yaitu Kul Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun gitu ya. Jadi ya Allah aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Karena mereka itu kan membisikkan ya teh di surat An-Nas kan jelas Kul a'udzu birabbinas itu ya, malikinas ilainas min syarri waswasil khannas, membisikkan ke dalam hati manusia, ke dalam dada manusia ya. Nah, itu supaya terhindar maka doanya tadi dari bisikan-bisikan setan. Kemudian di ayat berikutnya wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung ya Allah supaya mereka nggak mendekati aku gitu teh. Apalagi kalau mau sholat maka bacakan doa ini gitu ya supaya terhindar. Dan namanya setan tuh menggodanya tuh biasanya di hal-hal yang kecil dulu ya. Bahkan mau sholat, mau sholat juga digoda. Buang angin berkali-kali, wudhu berkali-kali, hidung gatal gitu ya, atau mungkin lupa rakaat biasanya, atau kebayang kemana-mana pikirannya. Nah, salah satu caranya supaya kita terhindar dari jebakan setan, maka kata Allah baca nih doa ini. Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu seperti itu. Luar biasa. Ini PR juga untuk kita bersama pendengar dan pemirsa RRNet untuk bisa menghindari godaan setan begitu ya sebut saja. Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Dan tentunya masih bersama Mutiara Pagi. Anda juga masih menyimak kami di kanal YouTube RRI Bandung Live. Dalam topik yang cukup menarik, godaan setan ya, tanda godaan setan ini tentunya banyak hal tadi. Kalau mungkin jelas bahwa gibah dan lain hal sebagainya, jinah dan lain hal sebagainya, ini jelas terlihat begitu tergambar. Tapi menarik sekali ketika Ustazah sampaikan bahwa ada dosa-dosa kecil yang bahkan kita sendiri tidak menyadari sedang melakukan atau sedang berbuat dosa. Seperti tadi dikatakan petakilan, pecicilan begitu ya. Kalau perempuan centil begitu saja mungkin, atau mungkin bahkan sekarang ini kalau kita melihat fenomena pernikahan begitu ya, bermake up, kemudian tidak terabaikan sholatnya karena satu dan lain hal, karena khawatir make upnya lama dan lain hal sebagainya. Ini masuk kategori keempat, kelima apa? Mubah begitu ya, Ustazah. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau fenomena seperti ini kan sering terjadi begitu ya. Kita menghadiri mengadakan satu pernikahan dengan make up yang terabaikan, kemudian juga menjaga sholatnya seperti apa? Karena biasanya suka lewat-lewat waktu sholat nih kan, jelang makan siang, mepet-mepet waktu sholat. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri ya Teh. Kalau kita paham bahwa hal tersebut dosa gitu ya, walaupun tadinya dosa kecil, kalau dikumpulkan menjadi dosa yang sangat besar gitu ya, diakumulasi, dikumpulkan gitu ya, itu lebih bahaya lagi. Pahami bahwa memang betul Kak, biasanya memang perempuan yang rentan ini ke undangan gitu ya, udah di make up, mau wudhu, nih nanti luntur lagi make upnya harus
make up ulang gitu ya, apalagi di touch up gitu. Apalagi ini udah ke salon cenah maha dibayarnya biasanya seperti itu. Kalau kita paham hal tersebut atau meminimalisir misalkannya sebelum di make up itu wudu. Kita jaga wudunya supaya terjaga, supaya tidak batal gitu wudunya. Contohnya misalkan tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, atau menjaga supaya tidak keluar angin gitu ya, atau misalkannya menghindari hal-hal yang membatalkan wudu. Mungkin itu salah satu tipnya. Tapi kumaha tuh itu udah jaraknya tebih manya nuju hajat cenah ngajagi wuduna gitu. Kayak musola banyak ya, alasannya. Balik lagi sebetulnya ke pribadi dia. Kalau dia paham bahwa ini meninggalkan sholat itu adalah dosa besar gitu ya, dosa besar kalau meninggalkan sholat, bukan dosa kecil lagi teh, dosa besar, maka dia akan paham hal tersebut. Diutamakan dulu sholat, dan nanti bisa gampang kalau make up mah ya bisa ulang gitu di kalau misalnya untuk menghadapi perjalanan jauh mungkin sholat bisa ditarik atau diundur begitu. Kalau hal-hal seperti ini boleh nggak Ustazah? Ya boleh saja, kan itu untuk menghindari supaya tidak bolong gitu sholatnya. Itu kan masuknya darurat ibaratnya ya. Tapi jangan disengajakan ibaratnya gitu, jangan disengajakan tadi. Kalau misalkannya bisa menjaga wudhu tadi, bisalah dalam waktu misalkannya yang paling utama kalau dari pagi duhur ya. Duhur. Kalau asar kan misalkannya masih bisa ya, sudah selesai misalkannya resepsinya. Zuhur ini yang kalau duhur ini yang repot biasanya. Nah, jaga aja wudhu, karena Rasul pernah ya, beliau itu menjaga wudhunya itu dari waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Beliau bisa menjaga wudhu sampai 5 waktu sholat. Caranya Ustazah kalau kita memang manusia biasa, memang betul-betul butuh sesuatu banget gitu ya, tapi memang kalau tidak bisa ya minimal 1 waktu dijaga ya tadi, jangan sampai kebablasan semua. Itulah, insya Allah mudah-mudahan bisa. Kalau menghindari hal-hal yang memang jelas ketentuannya begitu, hal-hal yang seperti ini yang tentunya butuh diingatkan juga. Untuk mengingatkan diri sendiri itu juga bukan hal yang mudah juga ya. Betul. Kadang justru yang sulit dilawan adalah ego diri sendiri. Bagaimana untuk bisa ayo bisa untuk menghindari hal-hal dosa kecil saja yang bahkan kita merasa juga enggak lah, boleh lah. Punya asumsi sendiri Ustazah. Kita kadang membetulkan diri sendiri, membenarkan, menghalalkan. Betul. Bagaimana supaya ini tidak ada di dalam diri kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum atau satu orang gitu ya, sehingga dia mau merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, kita mau melakukan yang betul-betul benar gitu ya menurut Allah dan Rasulnya, maka kita yang harus berubahnya gitu. Sedikit-sedikit. Nah, kalau mikirin itu mah menghalalkan diri sendiri itu kan belum nggak benar gitu, nggak benar karena tidak ada aturannya dan juga macunya kemana atau nyumbernya kemana gitu ya, bersumber. Jadi ada yang memang benar dan ada yang merasa benar. Nah itu tipis sekali perbedaannya ya Ustazah. Kebanyakan kita masuk merasa benar gitu. Kadang wudhu juga udah masih ada air ya, bisa dicari air. Ada ini make up tebal gitu ya, udah lebar. Tayamum kan nggak boleh. Tayamum tuh syaratnya kan sudah tidak ketemu air, kita baru boleh, atau dalam darurat keadaan sakitnya, atau dalam keadaan safar, di pesawat, mau umroh mau haji gitu ya, di pesawat itu boleh. Kalau misalkannya kita menghalalkan karena nggak kepentingan diri kita sendiri, itu yang nggak boleh. Karena mungkin kurangnya keilmuan. Betul. Bagaimana asumsi-asumsi ini muncul secara logika mungkin ya, karena mungkin keterbatasan ilmu agama, dan supaya kita ini kadang termasuk dosa nggak sih ketika kita malas menimba ilmu Ustazah? Dosa, karena kan tapi nggak kerasa ya? Iya, kadang kan mencari ilmu itu wajib untuk seluruh muslimin dan muslimat gitu ya. Tolabul ilmi paridotan ala kulli muslimin wal muslimat, wajib. Kalau wajib kan berarti tidak ada tolel ya, tidak ada ampun gitu ya, tidak ada ampun untuk tidak mau menimba ilmu. Betul, karena kan tadi kalau misalkannya kita tidak mencari yang namanya ilmu, merasa benar terus. Tapi kalau kita terus menggali, oh ini ternyata bahkan saya saja mungkin nyata ya, apa yang dikerjakan ini mungkin, oh ini ternyata ada bandingan hadis lain mungkin ya, oh ini ternyata ada kitab lain gitu ya, ternyata kan sedikit-sedikit harus ada yang dirubah, misalkannya seperti itu. Apalagi mungkin yang tidak menambah ilmu dan menambah lagi. Waduh. Itu. Karena
ada istilah, ada peribahasa bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Dan belajarlah sampai kita bertemu, sampai kita kembali ke tanah. Betul. Begitu ya. Luar biasa sekali bagaimana Islam mengharuskan setiap umatnya memiliki ilmu yang baik, ilmu yang benar untuk kembali ditularkan lagi. Ini kita sudah sampai di sesi agak serem ya, jadi nggak kerasa nih Ustazah mengupas mengenai tanda-tanda godaan syaitan. Kita sampai pada kesimpulan, Ustaz. Ada yang ingin disampaikan? Ya, alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, ya alhamdulillah. Mungkin di sesi terakhir ini saya akan memberikan tips ya kepada kita supaya terhindar dari yang namanya tadi tipu daya dan jebakan-jebakan dari setan. Jadi yang pertama itu kita tahu dulu gitu ya, ketahui bahwa dosa itu buruk dan menjijikan. Jadi kalau kita sudah tahu dosa itu buruk, dosa itu menjijikan, insya Allah kita akan menghindarinya. Itu ya, tidak akan masuk ke dalam jebakan setan. Dan kalau misalkannya dosa itu berbau, dosa itu kelihatan, pasti kita akan menghindarinya. Kita melakukan satu dosa, kaambe kubatur gitu ya, ih kok bau, si ibu bau dosa gitu ya, pasti kita kan malu ya, otomatis nggak akan melakukan hal tersebut. Maka tipnya yang paling utama adalah tadi, yakini oleh kita bahwa dosa itu menjijikan, buruk, maka insya Allah akan kita menghindari dosa tersebut. Itu ya. Yang kedua, itu lakukan ibadah di awal waktu. Karena kalau kita mengakhir-akhir ibadah, itu keinginannya setan. Contohnya misalkannya sholat, udah begitu ngong adan, cepet-cepet, bahkan tunggu waktunya datangnya adan, kemudian kita cepet-cepet sholat, itu yang bisa menghindarkan atau setan teh malah mangpet gitu ya. Oh ini mah nggak mempan, karena sholatnya juga di awal waktu, ibadahnya juga cepet-cepet gitu ya di awal waktu itu. Kemudian yang berikutnya, mohon perlindungan kepada Allah tadi. Ya, perbanyak kita berdoa. Doanya apa ya tadi di surat Al-Mu'minun 9798 ya pemirsa. Jadi Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu saja terus kita mau sholat baca dulu itu, mau sedekah baca dulu itu, supaya apa? Supaya terhindar juga dari godaan setan, karena takutnya ibadah kita pun juga nanti jadi ria, ikhlasnya hilang gitu. Insya Allah kalau kita mendawamkan itu terhindar dari hal tersebut. Dan yang terakhir itu supaya terhindar dari jebakan setan, maka jagalah lisan kita untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kalau dengan zikir insya Allah itu ya senantiasa tuh saja ingat Allah. Bahkan kalau di perjalanan juga kita sholawat atau zikir gitunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus saja kita lakukan. Setan teh kan ini mau masuknya di sebelah mana gitu. Iya gitu, sudah nggak bisa masuk, ini orang soleh banget gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, kita terhindar dari yang namanya jebakan-jebakan atau tipu daya setan tadi dengan memahami tadi apa saja jebakannya, dan kita punya tip-tip untuk menghindarinya gitu ya. Seperti itu, mungkin itu saja Teh Widi yang bisa disampaikan. Yang benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurangnya atau kelirunya dari kepakiran ilmu yang saya miliki, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, barakallahu lana wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar program Mutiara Pagi mengupas topik godaan syaitan bersama narasumber kami Ustazah Yuyus Sri Rahayu. Kami akan hadir kembali di Mutiara Pagi pada episode selanjutnya. Anda bisa simak kembali di Pro 1 97,6 FM dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.